anak-anak, salam sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita berjumpa lagi lewat video pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang tema 4, tema 1, pembelajaran yang pertama. Muatan pelajaran dalam pembelajaran kali ini yaitu pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini yaitu organ peredaran darah manusia. Tujuan pembelajaran, coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Ani adalah anak yang paling rajin. Setiap hari Ani datang ke sekolah dengan naik sepeda. Di samping gambar Ani sementara naik sepeda, ada juga beberapa anak yang sementara berolahraga. Nah, apa manfaat dari anak-anak itu sementara berolahraga? Nah, di sini mereka berolahraga untuk meningkatkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah di antaranya adalah mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir menuju ke organ-organ peredaran darah. Mengalirnya darah dalam tubuh sering disebut dengan sistem peredaran. Organ-organ peredaran pada manusia yaitu yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah paru-paru. Yang pertama, jantung. Jantung berukuran kira-kira sebesar kepalan tangan kita. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Jantung terdiri atas 4 ruangan. Yang pertama, serambi kanan. Yang kedua, serambi kiri. Yang ketiga, bilik kanan. Dan yang keempat adalah bilik kiri. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang sering disebut dengan mitokondrial. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Pembuluh darah dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pembuluh nadi atau yang biasa disebut dengan arteri. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut. Yang kedua adalah pembuluh balik atau yang disebut vena, yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Organ peredaran darah yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peredaran darah, yaitu sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah manusia. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa kembali ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan digantikan oleh oksigen melalui proses pernapasan atau respirasi. Sistem peredaran darah dalam tubuh dibagi menjadi 2. Yang pertama, sistem peredaran darah besar. Yang berikut adalah sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, sistem peredaran darah besar. Urutan sistem peredaran darah besar melalui bilik kanan menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju ke paru-paru, setelah itu menuju ke vena pulmonalis, dan setelah itu berakhir di serambi kiri. Yang kedua adalah sistem peredaran darah kecil. Urutan sistem peredaran darah kecil melalui bilik kiri, kemudian menuju ke arteri besar atau aorta,
Selanjutnya menuju ke arteri, ke seluruh tubuh, lalu ke vena dan berakhir di serambi kanan. Ani dan teman-teman pagi-pagi sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah manusia. Mereka sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ani ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Ani sangat pandai berpantun ya. Melalui pantun, seorang dapat mengungkapkan isi hatinya. Nah, di sini kita akan belajar apa itu pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang terdiri dari satu bait, di mana di dalam satu bait terdiri atas 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, barisan ketiga dan keempat disebut dengan isi. Jenis-jenis pantun yang pertama adalah pantun nasihat, yang kedua pantun jenaka, yang ketiga pantun agama, yang keempat pantun teka-teki, yang kelima pantun nasihat, yang keenam pantun perkenalan, dan yang ketujuh adalah pantun biasa. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham kan? Jika kalian sudah paham, di sini Ibu menyajikan 2 buku soal yang harus kalian kerjakan. Setelah dikerjakan, soal ini silahkan dikirim ke WA group yang ada. Sebelum Ibu mengakhiri ini, ada satu pesan untuk kita agar selalu menjaga kesehatan, terutama pada saat keluar rumah harus menggunakan masker. Terima kasih.